Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Teman-teman gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan di setiap harinya ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kali ini aku mau sharing budgeting di bulan April, yang alhamdulillah kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan ya teman-teman. Nah sebelumnya ini aku mau evaluasi dulu pengeluaran di bulan Maret. Seperti yang udah aku jelasin kemarin ya teman-teman, di bulan Maret ini aku banyak banget pengeluaran, banyak hal-hal yang gak terduga ya teman-teman, atau pengeluaran yang tak terduga. Antisipasinya sih ini dari dana darurat ya teman-teman. Nah kalau aku sendiri buat dana darurat untuk jangka pendek ya teman-teman. Jadi dana darurat ini aku khususkan untuk kalau ada keperluan ngedadak, kayak misalkan servis mobil atau keperluan-keperluan yang sekiranya mendadak. Nah ini aku nulis semua aktualnya dan ternyata pas banget sama budget ya teman-teman, semuanya terpakai dan di bulan ini gak ada sisa. Alhamdulillah, disyukuri aja ya teman-teman, yang penting masih tercukupi. Nah aku mau sedikit bahas yang dana darurat tadi. Jadi sebenarnya banyak juga yang nanya kenapa dana daruratnya dipakai buat servis mobil atau anak sakit. Biasanya kan dana darurat dipakai buat keperluan yang urgent banget gitu, kalau misalkan kita tiba-tiba berhenti kerja atau di PHK. Nah kalau ini masuknya ke dana darurat jangka panjang ya teman-teman. Biasanya sih lebih bagusnya itu bisa di save dalam bentuk logam mulia. Jadi kalau misalkan kita resign dari tempat kerja, kita punya pegangan dari logam mulia tersebut teman-teman. Nah nyambung ke sini, di budgeting April ini kayaknya bakal banyak banget pengeluaran di bulan Ramadan. Kalau dipikir ya, bulan puasa kan kita menahan hawa lapar dan haus gitu. Otomatis kan waktu untuk makan itu kita dibatasi ya teman-teman. Kalau secara logika pengeluaran pasti hemat ya nggak teman-teman? Soalnya kan kita boleh makan di jam-jam tertentu aja, tapi nggak gitu ya realistisnya. Realitanya karena di bulan Ramadan ini banyak banget yang jualan ya, melebihi dari yang hari-hari biasa gitu. Karena kan banyak yang berburu takjil ya, seperti yang teman-teman tahu. Sebenarnya sih antisipasinya ada dua cara. Kalau misalkan penghasilan kita tetap segitu, gimana caranya biar cukup sampai akhir bulan, masih bisa nabung dan jajan juga. Tentunya ya salah satunya kita harus bisa ngeramein bulan Ramadan ini ya teman-teman. Kita bisa berjualan takjil atau apapun yang menjadi peluang rizki kita gitu teman-teman. Ataupun kita bisa memanfaatkan buat bikin takjil di rumah, bikin kolak di rumah gitu ya. Pokoknya banyak cara ya teman-teman, asal kitanya mau berusaha. Pokoknya pasti selalu ada cara ya teman-teman. Kalau kita udah berniat buat qanaah itu pasti segalanya dipermudah ya. Nah nyambung ke budgeting April, nah aku kan sering cerita ya ke teman-teman kalau misalkan suami aku itu pendapatannya nggak tentu alias berubah-ubah sesuai dengan ada lemburan atau enggak. Makanya aku nggak pernah mematok kalau uang lemburan itu gaji pokok suami ya teman-teman. Jadi aku suka save sebagian uang lemburan biar nantinya nggak kaget gitu kalau misalkan nggak ada lemburan. Nah gaji yang aku tulis di sini nggak pure semuanya gaji suami ya teman-teman. Jadi ada uang lemburan yang aku sisihkan, dan untuk uang kebutuhan ini aku hitung-hitung dulu, terus aku menyesuaikan dan minta budgetnya ke suami segini gitu. Nah kali ini pas suami gajiannya di 4.300.000 dan ada penghasilan aku juga, alhamdulillah jadi bisa sedikit-sedikit ngebantu ya teman-teman. Jadi aku ambil 10-20% dari penghasilan aku buat menutupi kebutuhan yang kurang ya teman-teman. Karena memang sekarang tuh kebutuhan lagi pada naik ya. Jadi mau gak mau kita harus push juga pendapatan kita gitu. Apapun yang kita bisa pokoknya lakuin aja. Meskipun di rumah aja kita masih bisa menghasilkan ya teman-teman. Nah sekarang aku mau sharing gimana sih caranya buat mengelola keuangan di bulan Ramadan biar tetap hemat dan gak boros. Nanti aku mau sedikit sharing di akhir video ini ya teman-teman. Nah sekarang mulai ke budgetingnya, seperti biasa aku dibagi ya per kategori, tapi di sini aku ubah lagi ya teman-teman. Jadi yang pertama itu aku tulis budget
budget untuk sedekah 100.000 dan untuk orang tua di sini aku anggarkan 600.000. Nah, for your information, kalau ada cicilan atau utang, baiknya fix expenses dulu yang ditulis ya teman-teman. Jadi prioritaskan untuk itu. Nah, lanjut di sini karena bulan Ramadan dan mau Idul Fitri, jadi aku budgetin untuk zakat 150.000. Biasanya sih aku tergantung ya nanti gimana nanti, apakah mau zakat beras atau uang. Nah, lanjut untuk save atau nabung, seperti biasa ini nabung untuk sinking funds. Aku anggarkan 700.000. Nanti untuk pembagiannya aku sengaja di sini nggak nulisin. Nah, untuk video post sinking funds di bulan Ramadan nanti aku bakal share juga di video berikutnya ya teman-teman. Nah, lanjut ini untuk kontrakan 700.000. Iuran wajib 50.000. Nah, jadi kan ini fixed expenses yang biasa aku tulis di awal ya teman-teman, karena ini kan pengeluaran tetap. Kayak air juga aku bayarnya flat 55.000 ya. Beda halnya sama sesuatu yang benar-benar harus kita bayar, kayak misalkan utang atau cicilan. Jadi biasakan itu untuk dibudgetkan di awal ya teman-teman. Nah, untuk belanja bulanan, budget sekarang 600.000. Alhamdulillah untuk beras dan minyak itu aku dikasih dari tempat kerjanya suami, jadi nggak usah ada budget untuk itu. Untuk belanja mingguan di 800.000 untuk pulsa dan wifi. Ini kebetulan aku udah pasang wifi ya. Alhamdulillah budgetnya di 300.000 untuk pemasangan pertama. Dan untuk bensin aku anggarkan 300.000. Ini untuk bensin mobil dan bensin motornya suami. Karena mungkin di bulan Ramadan ini aku bakal jarang keluar rumah ya teman-teman. Pengennya tuh fokus gitu ya untuk menghadapi bulan suci ini, tuh fokus sama ibadah. Insya Allah mudah-mudahan dipermudah. Nah, untuk uang pegangan 200.000, uang susu dan cemilan anak 200.000, gas dan galon 100.000, dan ini ada budget untuk bukber dan takjil. Nah, biasanya kan aku ada budget untuk uang jajan dan hiburan nih, aku alokasikan ke bukber dan takjil. Soalnya dengan budget yang sama seperti biasanya, kita harus bisa pintar-pintar ya teman-teman buat ngatur-ngatur biar bisa lebih mengontrol diri tentunya. Jadi untuk budget hiburan ini biasanya aku ngambil dari uang sampingan aku ya teman-teman. Cuman mungkin untuk di bulan Ramadan ini aku alihin ke takjil dan bukber ya teman-teman. Ya biasanya untuk makan-makan di luar atau bukber sederhana aja gitu, bukber sama keluarga. Nah, alhamdulillah budgeting kali ini udah dicukupkan. Saatnya bersyukur dulu, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, aku mau sedikit sharing juga ya teman-teman. Terkadang di bulan Ramadan ini kita lupa ya. Termasuk aku sendiri gitu yang lupa kalau bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh berkah gitu. Di bulan ini Allah berikan kita kesempatan untuk menebar ilmu, menabung amal sebanyak-banyaknya. Karena di bulan penuh berkah ini kita bisa merasakan ya teman-teman, saudara-saudara kita yang belum tentu bisa makan setiap hari gitu. Setidaknya dengan berpuasa ini kita bisa merasakan bagaimana saudara kita yang kekurangan, yang bisa menjadi penambah rasa syukur kita ketika kita berbuka puasa. Minum segelas air putih itu Masya Allah yang rasanya nikmat sekali ya teman-teman. Di sini Allah benar-benar kasih kita kenikmatan beribu-ribu kali lipat. Kayak tidur di bulan Ramadan itu benar-benar nikmat banget. Ya gak sih? Pokoknya setiap detik di bulan Ramadan itu bener-bener bikin suasana-suasana yang kita kangenin setiap tahun. Menjelang sore ke maghrib tuh selalu rame karena orang-orang tuh sibuk berburu takjil. Pada Isya masjid juga dipenuhi sama jamaah karena tarawih. Dan di waktu subuh kita juga dibangunin untuk sahur ya teman-teman. Masya Allah. Pokoknya di bulan Ramadan ini waktu kita tuh lebih berkualitas untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya. Ya sayangnya dalam 1 tahun ini kita cuman bisa bertemu bulan Ramadan hanya 1 bulan ya teman-teman. Allah pengen kita memaksimalkan waktu yang singkat ini agar kita lebih bersungguh-sungguh di setiap harinya. Nah, terkadang apa yang kita budgetkan saat ini selalu kurang, selalu nggak cukup, dan bahkan setiap akhir bulan selalu nyari pinjaman gitu ya teman-teman. Jangan berkecil hati ya teman-teman. Yuk kita belajar bersama, belajar bareng buat mengatur keuangan dan terus mau berusaha ya dengan cara yang halal, dengan berbagai peluang rezeki yang berkah. Karena mengatur keuangan itu kuncinya ada pada diri kita sendiri ya teman-teman. Dengan sedikit tips-tips yang selalu aku sharing di Instagram maupun di YouTube, ada juga beberapa teman-teman yang sharing ke aku, banyak yang gagal dan ada juga yang berhasil. Sama kayak aku ya teman-teman, setiap bulan tuh kadang aku gagal, kadang juga aku berhasil. Jadi setiap bulan tuh nggak pernah yang namanya mulus terus. Kadang aku over budget.
yang sampai ngambil uang tabungan dari usaha sampingan. Tapi di situ aku bersyukur lagi ya teman-teman. Alhamdulillah masih ada uang sampingan yang bisa menopang semua kekurangan dan kebutuhan aku. Nah, di sini juga kan aku sering sharing ke teman-teman untuk meraih penghasilan tambahan dan gak dapet ridho suami kita bekerja dari luar rumah. Gak apa-apa ya teman-teman. Pokoknya minta aja pertolongan sama Allah, karena rizki itu udah Allah takar ya teman-teman, tinggal kitanya aja yang mau berusaha. Nyambung ke bulan Ramadan, nah budget di bulan Ramadan ini pasti bakal banyak banget pengeluaran ya teman-teman. Kadang kita kalap ya teman-teman, kalau misalkan dalam keadaan lapar nih, pengennya tuh segala dibelikan gitu. Ngeliat ke jalan banyak banget yang jualan gitu kan dari ujung ke ujung. Boleh jajan asalkan kita tahu batasannya ya teman-teman, dalam artian gak berlebih-lebihan. Ini juga self reminder aku sendiri ya teman-teman, karena kadang aku juga suka kebawa perut yang lapar gitu, lupa akan niat kita. Berpuasa itu sebenarnya untuk lebih menjaga kesehatan ya, pola makan diatur, biar kerjaan di lambung kita tuh istirahat sebentar gitu teman-teman. Nyambung ke berbuka puasa juga, kita harus berbuka sewajarnya aja ya teman-teman. Jadi dalam artian tidak menghambur-hamburkan uang juga yang akhirnya gak kemakan, jadinya kan mubazir gitu teman-teman. Dulu aku pernah tuh beli segala macam makanan gitu kan, menuhin meja makan. Karena kalau kita mau belanja atau beli makanan, jangan dalam keadaan yang lapar tuh bener. Soalnya kita kan sugesti kita untuk beli apapun yang kita pengen biar kita kenyang gitu kan teman-teman. Nah, gimana sih antisipasinya ketika kita bulan puasa ini biar kita nggak tergoda buat beli makanan ini makanan itu, yang sebenarnya kita hanya butuh 1 atau 2 jenis makanan untuk takjil atau berbuka ya teman-teman, dengan keadaan perut kita yang lagi kosong. Nah, intinya seperti di Quran surah Al-A'raf ayat 31 ini, Bismillahirrahmanirrahim, makan dan minumlah dan jangan berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Kita dianjurkan untuk makan secukupnya aja ya teman-teman. Apa yang tidak disukai Allah itu pasti ada dampak negatifnya. Kalau dalam beli takjil tadi, antisipasinya kita budgetkan dulu nih untuk beli takjil yang cukup. Kalau misalkan hari ini pengen beli kolak pisang sama gorengan misalnya, jadi sebelum pergi ke tempat lokasi kita jajan, kita tuh udah ngerencanain dulu gitu kita mau beli apa. Jadi biar di sana tuh kita lebih fokus gitu sama tujuan apa yang pengen kita beli gitu. Karena makan yang berlebih-lebihan imbasnya juga nanti ke pemborosan juga ya teman-teman. Yang akhirnya yang sedih siapa? Diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan di pertengahan bulan atau akhir bulan ternyata budget nggak cukup karena kita kurang bisa mengontrol pengeluaran, yang akhirnya nyalahin diri sendiri. Nah, sebelum itu terjadi mending kita antisipasi dulu dari awal. Syukur-syukur nanti kalau misalkan ada sisa kita bisa belikan apa yang kita pengen, ataupun kita save uangnya untuk keperluan yang lebih penting ya teman-teman. Ini juga untuk self reminder aku tentunya, karena aku memang bener-bener susah ya ngerem untuk jajan, karena godaannya tuh bener-bener Masya Allah ya. Ya kalau misalkan kita berjuang untuk sesuatu hal yang lebih bermanfaat, kenapa enggak ya enggak. Nah, ini untuk evaluasi jangan lupa ditulis di setiap bulan, karena untuk reminder kita juga ya teman-teman, kita tuh borosnya di sebelah mana, di bagian mana. Jadi biar kita bisa antisipasi di bulan depannya buat lebih mengerem itu gitu. Nah, di sini aku mau bikin income tracker seperti yang udah aku sharing sebelumnya juga. Tapi mohon maaf aku nggak share semua pendapatan aku ya teman-teman. Ini cuman gambaran aja buat teman-teman yang mau terjun ke dunia YouTube. Karena di sini juga aku masih pemula ya, masih junior lah. Banyak banget senior-senior aku yang aku terinspirasi dari mereka, dan alhamdulillah sampai saat ini mungkin rezeki aku masih di sini ya teman-teman. Tentunya sambil sharing-sharing juga, lebih banyak belajar juga dari teman-teman semuanya. Nah, untuk income tracker ini biasanya sih aku berubah-ubah ya setiap bulannya. Ada beberapa penghasilan tambahan yang alhamdulillahnya bisa membantu sedikit-sedikit memenuhi kebutuhan. Menurut aku sih ini bonus ya teman-teman, karena aku ngerjainnya juga gak terlalu yang benar-benar yang harus ditarget gitu. Kalau awal-awal sih memang itu kan perjuangan ya teman-teman, namanya perjuangan. Aku bikin YouTube hampir setiap
hari upload. Tapi kalau sekarang aku menyesuaikan aja sama kerjaan aku di rumah dan ngurus anak. Kecuali kalau ada kerja sama brand gitu, aku mau gak mau harus kejar jadwal gitu ya teman-teman. Tapi enaknya tuh fleksibel sih, jadi bisa menyesuaikan juga. Nah untuk penghasilannya ini aku seperti biasa ada dari YouTube. Kalau dari YouTube sih aku biasanya gajiannya nggak tiap bulan ya, kadang 2 bulan sekali. Karena kan ambang maksimalnya tuh gajian bisa ditarik 1.300.000. Nah kadang aku nggak nyampe segitu gajinya. Nah selain dari situ juga ada dari affiliate. Nah affiliate ini aku pakai affiliate-nya Shopee. Gajiannya tuh sebulan 2 kali ya teman-teman, dan ini nominalnya berbeda-beda atau nggak tentu. Terus untuk endorsement juga kerjasama antar brand gitu di Instagram sama di YouTube. Nah terus dari small business aku, dari usaha sampingan, meskipun sekarang nggak terlalu intens banget ya teman-teman, tapi alhamdulillah ngereyeh lah gitu. Ya mungkin ini Allah kasih rezeki di sini. Berusaha dulu aja gitu meskipun sedikit-sedikit, tapi ini salah satu bentuk usaha kita ya teman-teman, untuk berusaha gitu mengejar apa yang kita cita-citakan atau impikan. Termasuk untuk membeli rumah secara cash ya insyaallah. Yang penting kita usaha dulu aja, selebihnya tawakal. Nah segitu dulu video dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, subscribe. See you in 138 episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.